Sebagai sumber vitamin dan mineral, aku pakai buncis dan wortel. Untuk bumbu aku pakai bawang merah, bawang putih, ada juga tambahan butter dan kaldu sapi. Kemudian ada 1 porsi nasi, ini beratnya 200 gram. Nah, untuk sumber proteinnya aku pakai daging cincang, banyaknya 3 sendok makan. Oke, bawang merah dan bawang putihnya aku iris-iris dulu. Jadi untuk membuat empasi, itu juga kita perkenalkan bumbu-bumbu dasar ya kayak bawang putih, bawang merah, dan lain-lain. Selanjutnya buncisnya juga aku iris-iris. Iris-irisnya setipis mungkin supaya saat dikunyah bayi itu dia nggak nyangkut gitu ya di tenggorokan. Nah, buncis ini memiliki beragam manfaat untuk bayi. Di antaranya membentuk sistem imun yang baik, menjaga metabolisme tubuh, dan menjaga fungsi ginjal. Lanjut kita ke proses pengolahan. Panaskan butter. Butter boleh diganti dengan margarin atau minyak zaitun kalau ada. Minyak zaitun lebih baik dari minyak sawit karena dia kaya akan asam lemak sehat dan juga lebih tahan terhadap suhu panas. Nah, kalau sudah meleleh kita masukkan bawangnya. Ini sengaja aku sisakan sedikit bawang putih untuk menumis daging ya. Ini bawangnya kita tumis sampai harum. Setelah itu masukkan 300 ml air. Masuk juga kaldu sapinya. Nah, kaldu sapi ini akan menambah kalori di makanannya ya. Selanjutnya masukkan nasi. Diaduk-aduk sebentar, kemudian ini kita masak sampai airnya menyusut ya, kira-kira 10 menitan. Nah, ini udah 10 menit, hasilnya seperti ini mamski. Nasinya itu lebih mengembang, mekar, dan lunak ya. Kalau sudah cukup lunak, baru kita masukkan sayurannya. Karena sayuran ini nggak perlu waktu lama ya untuk mateng, jadi jagung dan buncisnya masuk. Aduk-aduk lagi sampai semuanya rata. Sebenarnya resep ini bisa dipakai juga sama bayi 6-8 bulan. Tapi setelah jadi nasi tim seperti ini, itu di blender lagi. Oke, ini selanjutnya aku tambahkan garam dan gula secukupnya. Terus dimasak sebentar lagi sampai buncis dan jagungnya lunak. Nah, ini sudah lunak semua ya mamski. Nasi timnya sudah selesai. Sekarang aku taruh di wadah empasi. Wadah empasi yang aku pakai ini mereknya Candila Baby. Dia ada ukuran 120 ml dan 150 ml. Tutupnya kedap udara, nggak mudah tumpah, dan bisa dipanaskan di dalam microwave. Jadi biasanya kalau anakku mau makan, setelah keluar dari freezer, itu aku hangatkan dulu di dalam microwave selama 50-60 detik. Oke, sekarang kita lanjut membuat toppingnya. Aku panaskan 1 sendok teh margarin. Terus masukin sisa bawang putih yang tadi. Nih, bawang putihnya kita tumis sebentar sampai harum dan kecoklatan. Kemudian masukkan daging cincangnya. Terus ini diaduk dan ditumis sampai dagingnya berubah warna dan matang. Jadi untuk membuat empasi sebenarnya sederhana mamski. Yang penting bahan yang kita gunakan selalu bervariasi. Jadi usahakan anak itu mendapat asupan makanan yang berbeda-beda. Misalnya dari sumber protein kita bisa pakai ayam, daging, ikan, hati ayam, dan lain-lain. Apalagi untuk bayi yang sudah lebih besar, di atas 10 bulan, itu bisa mulai kita perkenalkan dengan makanan laut seperti udang, ikan laut, cumi, dan lain-lain. Nah, tadi aku sudah masukkan juga gula dan garam. Terus sebagai penambah rasa, aku tambahkan juga kecap manis. Nah, setelah kecap manis masuk, itu diaduk-aduk sebentar, terus tambahkan sedikit air. Kemudian aku tambahkan sedikit larutan tepung maizena. Sedikit aja biar dagingnya itu agak kental. Oke, ini diaduk-aduk lagi sampai airnya tersisa sedikit. Nah, jadinya seperti ini ya mamski. Alhamdulillah, nasi tim buncis jagung dengan topping daging cincang sudah jadi. Wah, menu ini selain bisa menambah berat badan bayi, juga pastinya disukai bayi nih mamski. Karena kita pakai kombinasi bahan dan bumbu yang tepat, sehingga menciptakan cita rasa yang disukai bayi. Pertama ada 1 mangkok nasi, ini beratnya 200 gram dan ini bisa jadi 3-4 porsi. Kemudian ada kocokan telur tapi aku pakai setengah aja. Kemudian ada parutan keju 1 sendok makan. Terus ada sepotong paha ayam atau 50 gram. Beberapa batang kembang kol. Terakhir ada sedikit bawang bombay. Oke, aku mau potong-potong dulu bawang bombaynya. Nah, ini diiris-iris halus saja.
paha ayamnya juga aku potong-potong. Jangan lupa bagian tendon yang keras ini kita buang ya. Untuk bayi yang berusia di bawah 8 bulan, sebaiknya dihaluskan pakai blender atau chopper. Nah, paha ayam ini selain rasanya gurih dan enak, dia juga banyak mengandung vitamin B3 yang baik sekali untuk perkembangan otot, pertumbuhan bayi, dan pencernaan. Mamski boleh juga menggantinya dengan dada ayam. Cuma kalau dada ayam itu teksturnya akan lebih keras ya, sedangkan paha ayam ini teksturnya lebih juicy. Oke, selanjutnya aku potong-potong kembang kol. Ini aku cincang halus aja. Nah, fungsi kembang kol di sini selain sebagai serat, juga memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Selain itu, dia juga baik dalam menjaga daya tahan tubuh bayi. Rasanya yang cenderung plain, bertekstur crunchy dan sedikit manis, tentu saja akan menambah cita rasa nasi timnya ya Mamski. Oke, ini sudah selesai semua. Dan ini aku sudah merebus 500 ml air. Setelah mendidih, aku masukkan nasinya. Nah, ini nasinya kita biarkan dulu sampai nasinya itu melunak atau sedikit hancur. Nah, setelah kira-kira 15 menitan, ini nasinya akan melunak ya. Nah, kita bisa lihat ini tekstur nasinya lebih mengembang dibandingkan sebelumnya. Kalau sudah seperti itu, ini apinya dikecilkan karena kita akan masukkan sayurannya. Nah, kalau sayurannya sudah masuk, masaknya itu nggak perlu terlalu lama ya. Ini kita aduk-aduk sebentar, lalu masukkan kocokan telurnya. Nah, telur di sini berfungsi untuk memberikan rasa gurih alami. Jangan lupa tambahkan garam dan gula sedikit untuk menambah cita rasa makanan. Jadi bayinya lahap makannya. Setelah itu kita aduk dan masak sebentar lagi sekitar 5 menitan. Nah, kalau sudah seperti ini, nasinya sudah mengembang, sayurannya sudah empuk, dan airnya juga sudah menyusut, kita bisa matikan api. Nah, untuk tekstur makanannya bisa disesuaikan dengan masing-masing bayi ya Mamski. Kalau untuk anakku yang berusia 10 bulan, dia udah cukup makanannya dengan tekstur yang seperti ini. Oke, selanjutnya ini aku taruh di wadah empasi. Oh ya, mungkin Mamski menilai ini porsinya terlalu sedikit, tapi yakinlah ini bakalan penuh di perut bayi Mamski. Jadi jangan suka menjudge porsi makan anak orang lain ya, karena masing-masing porsi makan anak kita itu bakalan berbeda. Kita harus selalu percaya diri dengan apa yang kita lakukan sebagai ibu, karena tentu saja apa yang kita berikan itu pastinya yang terbaik kan. Oke, selanjutnya aku akan membuat toppingnya. Kenapa aku tambahkan topping di makanan bayi? Supaya melatih bayi terhadap tekstur yang lebih kasar. Nah, pertama kita lelehkan butter, bisa diganti dengan margarin atau minyak goreng. Setelah itu masukkan bawang bombaynya, terus ditumis-tumis sampai harum dan layu. Nah, pemberian bumbu-bumbu sederhana itu sebenarnya diperbolehkan ya Mamski, dan itu tentu saja pengenalannya harus secara bertahap. Jadi mulai dari bumbu-bumbu yang sederhana dulu, seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Setelah itu bisa dikenalkan juga dengan bumbu yang lain seperti kunyit, jahe, kemiri, dan lain-lain, sehingga anak akan mengenal beragam rasa makanan. Oke, tadi setelah bawang bombaynya layu, aku masukkan ayamnya. Ayamnya ditumis atau dioseng-oseng sampai berubah warna. Terus masukin deh garam sama gulanya. Terus aku juga tambahkan sedikit kecap manis. Nah, pemberian kecap ini juga dalam rangka pengenalan rasa ya. Ini diaduk-aduk lagi sebentar. Terus aku tambahkan sedikit air. Kemudian dimasak beberapa saat lagi. Penambahan air di sini fungsinya untuk membuat daging ayamnya lebih empuk. Kemudian aku tambahkan juga 1 sendok makan parutan keju. Wah, ini bakalan gurih banget nih Mamski. Wanginya aja udah menggiurkan sekali ya. Ini coba aku penasaran, aku pengen icipin sedikit. Ternyata rasanya enak banget. Wah, ini sih dijamin anak pasti suka nih. Oke, ini dimasak sebentar lagi sampai airnya sedikit menyusut. Alhamdulillah, nasi tim dengan topping ayam keju sudah jadi. Wah, ini baunya enak banget Mamski. Kita yang orang dewasa pun rasanya pengen nyobain ya. Gimana anak-anak ini? Ini menu nasi tim yang enak, simple, dan bergizi. Disiapkan adalah 1 mangkok nasi, kalau bisa nasi yang baru matang ya. Terus ada 3 buah hati ayam. Hati ayam ini sudah aku cuci bersih, diberi perasan jeruk nipis lalu dibilas lagi. Kemudian ada wortel,
kentang, dan sedikit bawang bombay. Untuk wortel dan kentang itu takarannya disesuaikan aja ya dengan porsi nasinya. Ada juga daun salam dan daun jeruk. Lalu untuk bumbunya aku pakai bawang putih, jahe, kunyit, dan bawang merah. Lalu untuk menambah rasa gurih dan kalori aku menambahkan keju parut. Ini dia bahan-bahannya. Oke, pertama aku akan potong-potong wortelnya. Kali ini aku mau potong kotak-kotak aja. Kalau mamski mau diparut itu juga nggak apa-apa ya. Yang penting ukuran wortelnya ini disesuaikan aja dengan kemampuan makan si bayi. Wortel ini adalah salah satu bahan yang paling sering dipakai untuk empasi ya mamski. Karena wortel ini mengandung beta karotin tinggi, jadi dia sangat baik untuk penglihatan. Selanjutnya kentangnya juga aku potong-potong kotak ya. Itu sebagai sumber karbohidrat tambahan, kentang juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, ukuran kentang dan wortelnya jadinya seperti ini ya mamski. Selanjutnya aku akan potong bawang bombaynya. Ini juga akan aku potong dadu, jadi biar samaan kayak si kentang dan wortel. Nah, kemudian untuk atinya ini aku akan potong-potong juga. Aku akan potong menjadi 3 atau 4 bagian. Nah, hati ayam ini penting sekali dalam pembentukan sel darah merah bayi nih mamski. Kenapa? Karena dia banyak sekali mengandung vitamin B12. Nah, jadi bayi itu akan terhindar dari anemia mamski. Lanjut, ini aku akan membumbui hati ayamnya. Jadi bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit itu aku ulek dulu. Kalau sudah, ini aku sisihkan. Nah, selanjutnya hati ayamnya akan aku rebus. Jangan lupa tambahkan daun salam dan daun jeruk. Merebus ini bisa mengurangi bau amis pada hati ayam ya mamski. Tapi ingat merebusnya sebentar aja. Jadi hati ayam ini aku rebus selama 3 menitan. Nah, terus aku tambahkan garam dan gula sedikit. Itu optional ya. Lalu aku aduk sebentar. Masak 3 menitan, kalau sudah berubah warna matikan api. Nah, ini hasilnya ya mamski. Hati ayam aku sisihkan. Selanjutnya aku akan membuat nasi timnya dulu. Aku panaskan sedikit margarin, lalu masukkan bawang bombaynya. Kemudian aduk-aduk sampai bawang bombaynya layu dan harum. Setelah harum, tambahkan 200 ml air, masak sampai mendidih, kemudian masukkan nasinya. Nah, untuk nasi kalau bisa pakai nasi yang baru matang ya mamski, karena dia akan lebih cepat empuk dan lunak. Ini biasanya aku masak 10 menitan. Kalau sudah 10 menit hasilnya seperti ini mamski. Selanjutnya masukkan wortel dan kentang. Sekalian sama kejunya. Keju di sini selain memberikan rasa gurih alami, juga menambah kalori ya. Kalau kalorinya tinggi, berat badan bayi lebih cepat naik mamski. Oke, selanjutnya aku tambahkan garam dan gula sedikit. Lalu ini diaduk-aduk supaya bawahnya nggak gosong ya. Dan dimasak sampai wortel dan kentangnya lunak. Nah, kalau sudah lunak hasilnya seperti ini mamski. Selanjutnya ini mau aku taruh di wadah empasi dulu. Oh ya, untuk mengetahui apakah asupan gizi ke bayi kita sudah baik atau belum, kita harus lihat penambahan berat badannya ya mamski. Penambahan berat badan setiap bulannya harus sesuai dengan grafik ini. Grafik ini bisa dilihat di KMS atau bisa juga mamski download dari grafiknya WHO. Oke, lanjut aku ingin memasak topping hati ayamnya. Bumbu yang sudah tadi aku ulek, aku tumis-tumis sampai dia harum dan bau kunyitnya itu hilang ya. Nah, kalau sudah harum, masukkan hati ayamnya. Ini diaduk-aduk lagi sampai hati ayamnya terkena bumbu dan minyak. Pemberian bumbu seperti kunyit dan jahe itu bisa mengurangi bau amisnya hati ayam ya. Kalau sudah agak matang hati ayamnya, ini aku tambahkan sedikit air. Kemudian aku tambahkan juga gula dan garam secukupnya. Oke, ini diaduk-aduk lagi sampai airnya menyusut sedikit. Sekalian hati ayamnya supaya empuk mamski. Nah, kalau airnya sudah menyusut seperti ini bisa kita matikan apinya ya. Alhamdulillah, nasi tim hati ayamnya sudah jadi. Wah, ini selain hati ayamnya itu udah berbumbu dan rasanya enak, nasi timnya pun juga enak banget ya mamski. Karena tadi kita tambahkan keju. Ini insya Allah bayi pasti suka.
Kita akan membuat nasi timnya dulu ya. Aku punya 1 buah dada ayam. Ini ayam negeri biasa ya. Terus ada juga 2 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Nah, ini primadonanya aku pakai bayam merah. Pertama, ini ayamnya mau aku filet dulu. Jadi yang aku ambil itu adalah bagian dagingnya aja. Nah, di bagian nasi tim ini aku pengen nanti ada rasa gurih dari ayamnya. Jadi ini aku iris-iris kecil. Karena ini nasi tim dan anakku sudah bisa makan dengan tekstur yang sedikit kasar, jadi aku cukup iris-iris aja. Tapi untuk bayi yang lebih kecil, misalnya 8 bulan ke bawah, itu lebih baik dihaluskan dulu ya dada ayamnya. Lanjut, ini bawang merah dan bawang putihnya juga aku iris-iris. Fungsi bawang merah bawang putih di sini untuk menambah sedikit cita rasa ya Mamski. Terakhir ini aku juga mengiris-iris bayam merahnya. Nah, bayam merah ini sangat besar manfaatnya Mamski untuk bayi. Karena dia mengandung kalsium yang tinggi, jadi dia bisa membantu proses pertumbuhan bayi serta membantu pertumbuhan gigi dan tulang bayi. Oke, kalau sudah selesai semua, selanjutnya kita panaskan butter di atas wajan. Ini butter boleh diganti margarin atau minyak goreng ya. Butter sudah meleleh, masukkan bawang merah dan bawang putih. Ini kita tumis dulu sebentar sampai mengeluarkan wangi. Selanjutnya masuk ayamnya. Nah, ini dioseng-oseng juga sampai ayamnya itu berubah warna dan matang. Nah, ini dada ayam juga banyak mengandung manfaat nih untuk bayi. Karena dia mengandung vitamin dan mineral. Kandungan vitamin B-nya juga cukup banyak nih Mamski. Nah, kalau sudah berubah warna, tambahkan sedikit garam dan gula. Buat yang masih pro kontra terhadap pemberian gula dan garam, mungkin bisa lihat rekomendasi dari IDAI ya, bahwa pemberian gulgar itu sebenarnya diperbolehkan, asalkan jumlahnya sangat sedikit dan itu fungsinya untuk menambah cita rasa. Jadi bayi itu lahap makannya. Nah, yang terakhir tadi aku masukkan bayam merahnya ya. Setelah bayamnya masuk, ini sebentar aja, langsung matikan api supaya kandungan vitaminnya tidak terbuang. Oke, selanjutnya siapkan beras. Aku pakai sekitar 1 mangkok beras dan ini bisa jadi 3-4 porsi. Nah, berasnya dicuci seperti biasa, lalu tambahkan air. Karena kita sedang membuat nasi tim, jadi penambahan airnya itu 3 kali lipat dari yang biasanya ya Mamski, supaya nasi timnya itu lunak ya. Sekalian juga masukin tumisan ayam dan bayam tadi, lalu diaduk-aduk sebentar sampai merata. Nah, seperti ini udah siap untuk dimasukkan rice cooker. Oh ya, sebenarnya untuk membuat nasi tim ini bisa juga dengan cara merebus nasinya ya Mamski. Mamski bisa lihat video empasi lainnya yang ada di playlist channel ini. Di situ juga ada menu snack untuk balita dan empasi bayi 6-8 bulan. Nah, ini nasi timnya sudah jadi nih Mamski. Pas dibuka tuh langsung wangi banget. Ini setelah jetek sebaiknya dibiarkan dulu dan nasinya kita aduk-aduk dulu ya, supaya dia lebih merata dan tidak ada yang menggumpal. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk toppingnya. Aku punya 50 gram ikan salmon. Ikan salmon ini mengandung asam lemak omega 3 yang sangat baik untuk pertumbuhan otak bayi. Nah, sebenarnya salmon ini sudah memiliki rasa gurih ya. Nggak perlu ditambahkan garam pun sebenarnya udah oke, nggak apa-apa. Jadi Mamski nanti bebas aja mau ditambah garam atau enggak. Lanjut panaskan butter lagi. Lalu taruh salmonnya di atas wajan. Biarkan sebentar sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Nah, jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Ini wangi banget Mamski. Yang lucu tuh ya, yang malah keluar tuh anakku yang gede loh. Karena mereka kira ini makanan buat mereka gitu kan. Padahal ini lagi bikinin makanan buat adeknya. Nah, ini salmonnya pun sudah matang. Tinggal kita taruh di wadah empasi. Alhamdulillah, nasi tim bayam merah dengan topping salmon grill sudah jadi. Nah, kalau aku biasanya naruh makanan bayi tuh di wadah sekali makan seperti ini Mamski. Jadi sekali masak tuh bisa 3-4 porsi. Dan ini bisa kita simpan di freezer. Terus kalau mau makan tinggal dipanaskan deh di microwave. Wah, kelihatannya enak banget nih Mamski. Menu ini simple dan wajib banget dicoba di rumah ya. Apalagi kandungan gizinya udah pasti luar biasa, yang sangat bermanfaat untuk bayi kita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum.